Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah sosiologi akan mempresentasikan tentang materi kebudayaan yang beranggotakan saya sendiri, Fatwa Azhara, dengan NIM 230050061 dan rekan Saya Priti Zahara dengan NIM 230050063. Dengan saya, Cindy Rahmayuni dengan NIM 2300510. Baiklah, pada materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, Freti. Kepada Freti, dipersilahkan. Baiklah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring. Pengertian kebudayaan juga arti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sebagaimana tertuang dalam buku Pengantar Antropologi 2012 karya Guns Normansyah dan kawan-kawan, menurut E.B. Taylor 1871, kebudayaan adalah pengetahuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, dikutip dari buku Koenjaraningrat, pengantar ilmu antropologi tahun 2000, adapun 3 gejala kebudayaan, yakni 1, gagasan bersifat abstrak dan tempatnya ada di alam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud kebudayaan dalam bentuk sistem gagasan ini biasanya juga disebut sistem nilai budaya. Yang kedua, perilaku berpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Yang ketiga, benda hasil budaya bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya, bangunan-bangunan mega seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga seperti kapak perunggu, gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur-unsur kebudayaan. Adapun ketujuh unsur-unsur kebudayaan yang disebut sebagai berikut. 1. Sistem bahasa adalah kebudayaan yang diciptakan manusia untuk memudahkan masyarakat berinteraksi antar sesama dalam pergaulan. Menurut Koenjaraningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis merupakan ciri terpenting, terutama pengetahuan akan bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa yang bersangkutan berserta variasi-variasi dari bahasa itu. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial antropologi berusaha memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kesatuan berbagai kelompok sosial. Menurut Koenjaraningrat, tiap kehidupan kelompok masyarakat kehidupan diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Para antropolog berusaha memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat. Teknologi ini berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan kegunaan yang masih sederhana. Bahasan ini menyangkut fisik dari kebudayaan itu sendiri. Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi.
Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, sistem religi. Koen Jaraningrat menyatakan asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural, terlebih untuk yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Yang ketujuh, kesenian. Penelitian akan kesenian sebagai unsur kebudayaan berisi bahasan benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Cindy Rahmayuni. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu fungsi kebudayaan. Berikut adalah beberapa fungsi dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Yang keempat, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Yang kelima, kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. Yang keenam, kebudayaan berfungsi sebagai penentu batas. Artinya, kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat unik dan membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Yang ketujuh, budaya berfungsi untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. Yang kedelapan, budaya berfungsi untuk memfasilitasi lahirnya komitmen pada suatu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. Yang kesembilan, kebudayaan berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. Yang ke-10, budayaan bertindak sebagai sebuah mekanisme sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntut dan membentuk sikap dan perilaku individu. Selanjutnya, materi yang kelima, hubungan kebudayaan. Hubungan antara kebudayaan, manusia, dan masyarakat sangat erat. Kebudayaan adalah hasil penjelmaan atau manifestasi dari kerja jiwa manusia. Masyarakat adalah kesatuan dari manusia-manusia yang melahirkan kebudayaan tersebut. Dengan kata lain, masyarakat itu merupakan himpunan dari manusia-manusia yang melahirkan, mendukung, dan mengembangkan kebudayaan itu. Manusia adalah unsur berdirinya masyarakat, sedangkan masyarakat adalah himpunan atau kesatuan dari manusia-manusia. Antara manusia dan masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan. Manusia ada, maka ada pula masyarakat. Sebaliknya, masyarakat ada karena adanya manusia. Kebudayaan lahir di tengah-tengah masyarakat, sebab manusia yang melahirkan kebudayaan itu hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, kebudayaan tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat. Kebudayaan tanpa masyarakat tidak akan ada. Tetapi, adakah masyarakat tidak berkebudayaan? Meskipun bagaimana sederhananya susunan dari sebuah masyarakat, pastilah masyarakat tersebut memiliki kebudayaan. Tidak ada masyarakat tidak berkebudayaan, sekalipun ia masyarakat primitif namanya. Mengenai tinggi rendahnya kebudayaan yang ada pada mereka itu adalah masalah lain. Di sini jelas sekali betapa eratnya hubungan antara masyarakat dan kebudayaan. Materi selanjutnya, kebudayaan universal. Kebudayaan universal berarti kebudayaan hadir secara menyeluruh. Maksudnya, tak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, istilah universal mengacu pada seluruh unsur kebudayaan yang bisa ditemui di seluruh bangsa dan penjuru dunia. Dikutip dari Jurnal Keterkaitan Wujud dan Unsur Kebudayaan pada Pembelajaran IPS 2021 oleh Raina Hapipah,
Kebudayaan bersifat universal juga dapat dimaknai bahwa seluruh unsur kebudayaan ada dalam berbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat primitif dan terpencil sehingga masyarakat industri canggih dengan berbagai penerimaan teknologinya. Kebudayaan universal adalah konsep menjelaskan bahwa setiap budaya manusia memiliki 7 unsur kebudayaan yang sama, terlepas dari aspek geografis, latar belakang sejarah, atau faktor-faktor pembeda lainnya. Menurut para antropolog, ketujuh unsur kebudayaan universal itu termasuk bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian dan ekonomi, sistem religi dan kesenian. Semua unsur kebudayaan universal ini dapat ditemukan di seluruh dunia dan menjadi ciri khas dari setiap kebudayaan manusia. Sebagai contoh dalam unsur bahasa, setiap kelompok budaya memiliki bahasa yang unik dan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Contoh kebudayaan universal dalam unsur bahasa bisa dilihat dari perbedaan bahasa di setiap daerah. Ada bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Bugis, dan sebagainya. Sekian materi dari kelompok kami, kembali kepada moderator. Baiklah, itulah paparan dari materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.